saya sedih karena di bulan Desember ini kita tidak bisa ke gereja. Kita tidak bisa merayakan Natal bersama anak-anak sekolah minggu. Tidak usah sedih, Enci. Walaupun kita tidak bisa ibadah di sekolah minggu, di gereja, tapi kita tetap merayakan Natal, Enci. Oh iya, Enci? Iya, coba lihat sekali. itu. Lihat anak-anak sudah duduk manis. Oh iya. Sudah pakai baju rapi. Iya, Enci. Semuanya sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya. Yuk langsung kita mulai saja, Enci. Ya, anak-anak sudah siap nih, kita sapa dulu sebelumnya ya. Oke. Shalom. Apa kabar anak-anak? Wah, mereka senang sekali, Enci. Ya, Enci. Yuk kita mulai saja, yuk kita ajak mereka berdiri. Kita menyanyi bersama. Hai dunia, gembiralah. Mari kita bergembira menyambut Tuhan Yesus yang sudah lahir. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, eluhkanlah. Hai dunia, eluhkanlah rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Yesus, bayi Natal yang kudus, yang telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah boleh memelihara kami sampai pada saat ini. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Saat ini kami hendak melaksanakan ibadah Natal Sekolah Minggu Jemaat Immanuel. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, baik adik-adik yang mengikuti ibadah ini dari rumah bersama mama, papa, dan saudara-saudara. Juga memberkati enci-enci dan engku-engku yang melayani di rumahmu pada saat ini. Biarlah ibadah pada saat ini dapat membawa sukacita bagi kami semua, dan biarlah namamu dipuji dan ditinggikan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Enci sudah Sama-sama, memimpin doa Enci pembuka Rus. saat ini. Tema Natal kita hari ini, Allah mengasihi dan menyertai kita. Enci, Allah itu sangat mengasihi kita. Dia mau datang ke dunia, dia mau menjadi terang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Benar Mari kita sekali. kembali memuji Tuhan, kita menyanyi Yesus, terang dunia. Semuanya semangat, semuanya memakai gerakan, kita memuji Tuhan, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ayo semua semangat dong. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat.
terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu sampai ujung dunia. Kita kembali angkat pujian sekali lagi. Mari kita bersyukur, bersukacita. Yesus datang menyelamatkan kita. Terang dunia, jadi surga, jadi manusia. Yesus tak berdosa, yang percayakan selamanya. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi sampai ujung dunia. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Adik yang di rumah, saat ini kita akan menyaksikan persembahan gerak dan lagu dari enci-enci sekolah minggu. Asik, gerak dan lagu ini membawa kita untuk tetap bersukacita walaupun kita merayakan Natal di rumah masing-masing. Iya, Kita berikan Enci. tepuk tangan untuk enci-enci. Ore. Gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira merayakan Natal bersama kakak dan adik. Gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira merayakan Natal bersama kakak dan adik. Tuhan Yesus datang membawa damai. Tuhan Yesus datang membawa kasih. Di dalam rumahku ada damai Tuhan. Di dalam rumahku ada kasih Tuhan. Gembira merayakan Natal bersama ayah dan ibu. Gembira merayakan Natal bersama kakak dan
Anak-anak, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus telah disampaikan oleh para nabi sejak dari Perjanjian Lama. Kita akan mendengarkan nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik, berita nubuatan ini digenapi di dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Di dalam Alkitab dicatat, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Milka. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi, Ku ingin dengar cerita. Kita angkat pujian ini, biar cerita firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi kado istimewa buat kita semua. ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama. Biar cerita ini Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kami mohon dengan segala keterbatasan kami, kelemahan kami, Engkau mau menolong dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tolong Enci yang akan bercerita, tolong kami semua agar kami dapat mendengarkan cerita dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami dapat berkonsentrasi dan kami mengerti, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Saat ini Enci mau kasih lihat sesuatu. Cring, cring. Ternyata anak-anak ada kado yang bagus-bagus, ada snack yang enak-enak. Dan saat ini Enci mau perkenalkan ada teman Enci yang baru. Ceng ceng. Ya, ini temannya Enci.
Anak-anak, kita kenalan dulu ya sama mereka. Kita tanya namanya dulu. Nah, hi, what's your name? My name is Jenny. And My- you? My name is George. Ya, anak-anak di rumah namanya Jenny dan George. Ya, Jenny, George, nice to see you. Where you come from? Enci, saya dari Amerika. Enci, saya dari Jakarta. Oh, mereka ini George dari Amerika, anak-anak jauh, tapi George juga mau merayakan Natal. Jenny juga dari Jakarta. Sekarang di depan sini ada kado Natal yang bagus-bagus kan? Enci mau tanya dulu sama Jenny dan George. Jenny dan George, biasa kalau perayaan Natal sering dapat hadiah dari siapa ya? Nah, kalau Jenny biasa dapat kado dari papa dan mama. Terus dari opa dan oma. Kalau George? Kalau George dapat dari kakak, adik, dan juga dari teman-teman. Ya, itu anak-anak dengar ya. Pasti anak-anak juga di rumah pernah dapat kado yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Seperti Jenny dan George. Dan kado Natal ini semua menyenangkan. Tapi anak-anak, semua kado yang kita terima dari mama, dari papa, dan dari yang lainnya, semua itu terbatas anak-anak. Cuma sementara kado-kado Natal yang biasa diberikan kepada anak-anak itu biasanya cepat rusak, biasanya cepat hilang, tidak tahan lama, tidak bisa bertahan lama kita miliki. Bahkan bisa dicuri juga. Ya, begitu kan Jenny dan George? Iya, Enci. Ya, jadi sekarang Enci mau ceritakan, mau beritahukan kepada anak-anak ada kado yang istimewa. Kado itu tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hilang, dan kita akan miliki selama-lamanya. Membuat kita semua yang memiliki kado istimewa itu akan selalu bersukacita. Jadi anak-anak duduk manis dan perhatikan, Enci akan bercerita. Untuk itu Enci mau simpan dulu kado Natal yang ada ini dan snack yang ada. Iya, Enci. Iya, Enci. Cereng-cereng. Anak-anak, saat ini Enci mau bercerita yang terdapat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Judul ceritanya Enci, anak-anak tahu, adalah hadiah istimewa. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jenny dan George perhatikan ya. Iya, Enci. Nah, ada seorang perempuan yang baik hati. Namanya Maria. Jenny dan George
Kalau orang yang baik itu seperti apa? Rajin beribadah, rajin berdoa, taat pada firman Tuhan. Dengar-dengaran dan sayang orang tua, sayang kakak dan adik. Ya, jadi Jenny dan George mewakili anak-anak di rumah. Semua pasti sudah tahu bagaimana orang yang baik itu. Seperti Maria. Maria sering berbuat yang baik. Satu kali adik-adik, Maria berada di rumah, tiba-tiba Maria melihat satu cahaya yang terang. Wow. Ternyata malaikat Tuhan datang kepada Maria. Maria terkejut. Maria kaget. Enci, bagaimana Maria waktu bertemu malaikat? Enci, Ya, kenapa malaikat datang kepada Maria? ya anak-anak. Ini teman kita George dan Jenny ada bertanya. Jadi Maria itu kaget. Maria itu terkejut. Tapi malaikat itu berkata kepada Maria. Malaikat memberi salam dan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya," malaikat berkata ini, "sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya, anak-anak bagaimana? Maria langsung bingung. Tapi Maria bertanya kepada malaikat. Maria berkata, "Bagaimana mungkin sedangkan aku belum bersuami?" Ya, anak-anak, malaikat berkata lagi kepada Maria. Malaikat jawab. Malaikat bilang, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kasih Allah akan menaungimu. Sebab anak yang engkau lahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah." Ya, jadi karena Maria, Jenny dan George juga di sini, karena Maria taat kepada Tuhan, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah menurut kehendakmu." Hebat Maria. Maria dengar-dengaran. Maria orang yang baik. Ya. Setelah beberapa waktu, Maria bertemu dengan Yusuf. Maria menceritakan semua yang disampaikan oleh malaikat. Enci, Ya. siapa itu Yusuf? Oh, Yusuf adalah tunangan dari Maria. Jadi Maria harus menceritakan semuanya yang disampaikan kepada Maria oleh malaikat. Dan Yusuf juga berkata bahwa Yusuf juga telah diberikan mimpi. Malaikat berkata kepada Yusuf, "Jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Ya, jadi Yusuf pun taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat lewat mimpinya. Jadi Yusuf juga menerima Maria dengan baik. Yusuf selalu menjaga Maria dengan baik. Nah, anak-anak, satu kali ada perintah dari Kaisar Agustus.
semua orang harus mendaftar di kotanya masing-masing. Jadi bagaimana Maria dan Yusuf? Ya, Yusuf membawa Maria pergi mendaftar di kotanya. Mereka berjalan dari kota Nazaret di Galilea, mereka berjalan sampai ke Yudea di kota. Jenny tahu ya kota apa? Tahu Enci, kota Bethlehem, kota Daud. Ya, karena Yusuf keturunan Daud. Jadi Yusuf harus mendaftarkan diri di kota Bethlehem yang sering disebut kota Daud. Tapi anak-anak setelah mendaftarkan diri, akhirnya Maria merasa akan tiba waktunya untuk melahirkan. Mereka cepat-cepat pergi mencari penginapan. Tuan penginapan berkata, ada yang kosong tapi kandang, sebuah kandang. Karena Maria akan melahirkan, Yusuf cepat-cepat bawa Maria di dalam kandang. Dan Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang. Dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Kemudian bagaimana anak-anak? Setelah Yesus lahir, orang Majus melihat bintangnya. Tanda ada seorang raja yang lahir. Orang Majus pergi berjalan mengikuti bintang dan mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana raja yang baru lahir itu. Enci, Ya, George. Raja Herodes baik atau jahat? Ya, ternyata Raja Herodes itu jahat. Dia tidak mau dengar kalau ada seorang raja yang lahir. Dia tidak mau menggantikan dia untuk menjadi raja. Jadi Raja Herodes itu jahat. Tapi waktu orang Majus bertanya, Raja Herodes menjawab, anak itu lahir di Bethlehem. Pergilah menyembah dia. Kalau kalian sudah menyembah dia, datang menyampaikan kepada saya. Raja Herodes bilang seperti itu, supaya saya juga akan pergi menyembah. Nah, ada lagi yang lebih bagus. Apa itu Enci? Ya, yang lebih bagus lagi, ada suatu malam para gembala menjaga domba. Tapi tiba-tiba mereka melihat cahaya yang terang sekali. Enci, cahaya apa itu? Ya, ternyata malaikat Tuhan datang menemui mereka. Mereka takut, mereka terkejut. Wow. Ya, tapi malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan sebagai tandanya, engkau akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Wow, setelah itu banyak malaikat yang memuji Allah Bapa di surga. Para gembala melihat, malaikat berkata, segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Ya, jadi malaikat ini semua memuji Allah. Dan gembala-gembala pergi menyembah Yesus yang lahir di kandang domba. Gembala-gembala dan orang Majus menyembah
Yesus. Nah, mereka percaya Yesus yang lahir adalah Juru Selamat umat manusia. Anak-anak, demikianlah kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus yang lahir adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Encik, Ya, George. kenapa Yesus mau lahir ke dunia? Ya, Tuhan Yesus itu mau lahir ke dunia karena mengasihi kita semua. Mengasihi Enci, mengasihi anak-anak di rumah, mengasihi George dan Jenny. Jadi Tuhan Yesus mau lahir. Tuhan Yesus mau menjadi Juru Selamat kehidupan kita. Encik, Ya, Jenny. Ya. Tuhan Yesus itu baik atau jahat? Tuhan Yesus itu baik sekali, Jenny. Jadi Tuhan Yesus kenapa dikatakan baik? Tuhan Yesus mau lahir ke dunia, mau lahir di kandang yang hina, mau menebus dosa-dosa kita, menanggung dosa kita. Kita yang harus dihukum di api neraka, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Untuk itu kita berterima kasih. Tuhan Yesus adalah kado istimewa yang kita miliki. Encik, Ya, George juga sangat senang dapat hadiah istimewa. George mau percaya dan menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati menjadi juru selamat. Ya, pintar George. Encik, Ya, Jenny juga senang. Jenny mau terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. ya pintar George dan Jenny. Jadi kita harus senang menerima kado istimewa yang diberikan dari surga. Tuhan Allah memberikan kado istimewa kepada kita semua, yaitu Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan dosa-dosa kita, yang mau menggantikan kita, dengan kita yang dihukum di api neraka. Jadi kita semua bersyukur, berterima kasih Tuhan Allah mau memberikan kado istimewa, mau menyelamatkan kita semua. Enci tahu pasti kalau George dan Jenny mau menerima Tuhan Yesus dalam hati, bersukacita karena menerima kado istimewa. Enci percaya anak-anak semua yang di rumah juga pasti percaya Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai kado istimewa, percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kehidupan kita. Iya kan George dan Jenny? Iya, Encik. Jadi ceritanya Enci sampai di sini. Kalau biasanya merayakan Natal sekolah minggu, anak-anak senang, anak-anak bersukacita karena kado Natal yang diberikan oleh papa, mama, dan yang lainnya. Tapi anak-anak juga harus tetap lebih bersukacita. Tetap ingat bahwa ada kado yang istimewa, ada kado yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah rusak, ada kado yang memberikan kita sukacita selalu. Demikian ceritanya Enci. Enci percaya semua mau menerima Tuhan Yesus
sebagai juru selamat dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, cerita telah selesai. Kita akan berdoa. Enci minta anak-anak di rumah dan Jenny dan George mengikuti Enci berdoa. Siap semua? Kita akan berdoa, ikuti yang Enci ucapkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengasihi kami, mengasihi kami, mau menyelamatkan kami mau menyelamatkan kami dari hukuman dosa, dari hukuman dosa, api neraka, api neraka, dan kami dapat masuk dapat masuk di surga, di surga, bukan karena bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Tuhan Yesus adalah Raja yang menyelamatkan kami semua. Kami mengundang Tuhan Yesus mau hadir dalam hati kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, Jenny dan George, Ya, Enci. cerita Enci sampai di sini. Dan saat ini kita serahkan kembali kepada MC. Enci Rus. Dan Enci Selvina. Ayo kita panggil Enci Rus dan Enci Selvina. Ikuti Enci, ayo. Ayo ikuti Enci George, Jenny, ikuti Enci. Anak-anak, sekarang kita akan menyalakan lilin Natal. Silahkan siapkan lilinnya masing-masing. Ingat ya, tidak boleh bermain. Mari kita menyalakan lilin Natal. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Kita menyanyi bersama Malam Kudus. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus di malam yang sunyi lahir di kandang yang hina, menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Ah
Kita bersyukur Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Silahkan dimatikan lilinnya dan adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahan adik-adik yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi dan menyertai kita. Sama seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, karena mereka juga bersyukur Tuhan sudah boleh lahir, menebus dan menyelamatkan dosa kita. Kita menyanyi, Selamat, selamat datang. Mari kita beri persembahan untuk Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan kami. Sungguh Engkaulah kado Natal terindah dalam kehidupan kami, karena kami boleh ditebus, diselamatkan dari dosa. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan, berkati persembahan kami, sehingga dapat dipakai untuk menopang pelayanan Tuhan. Berkati Papa dan Mama kami, Opa dan Oma kami dalam usaha pekerjaan setiap hari, berkat-berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua anak-anak, bahkan berkati di dalam kami merayakan Natal di bulan Desember, sekalipun kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing, kami tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia. Kami percaya di dalam waktu-waktu selanjutnya kami pun boleh kembali merayakan Natal di gedung gereja seperti sedia kala. Tetapi biarlah ketika tahun ini kami merayakan Natal di rumah, kami tetap bersuka cita dan bersyukur memuji Engkau Allah yang datang menyelamatkan kami. Terima kasih, berkati anak-anak, berkati masa-masa pertumbuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, bahkan berkati dalam masa-masa liburan, kami libur Natal dan Tahun Baru, biarlah kiranya kasih dan pemeliharaan-Mu akan terus Engkau nyatakan. Kami berdoa untuk orang tua, untuk opa oma, biarlah juga Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan memberkati buat enci-enci sekolah minggu yang penuh dengan kesetiaan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah Natal sekolah minggu. Adik-adik diajak untuk berdiri, kita mengangkat pujian. Dia lahir untuk kami. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi kado terindah untuk kita semua manusia yang berdosa. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang ku
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat. Kita ulangi sekali lagi, kita bersyukur Tuhan Yesus lahir untuk kita. Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia menebus juru selamat dunia. Nah adik-adik, sekarang kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Enci Milka. Dan kepada teman-teman semua, guru-guru sekolah minggu juga untuk boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah Natal Kompelsus Anak Sekolah Minggu. Kami mohon Bapa, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kami semua. Dan kami mohon Engkau memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu di rumah, bahkan kami semua. Inilah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah Natal Kompelsus Anak Sekolah Minggu Jemaat Immanuel. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dah.